Saudara, Polda Sumatera Utara menangkap 1.130 preman di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Para preman ini kerap meresahkan warga termasuk pelaku usaha dan investor. Preman yang ditangkap merupakan hasil operasi Pekat Toba yang dilakukan selama 14 hari terakhir di sejumlah kabupaten kota. Polda Sumatera Utara mengungkap dari preman yang ditangkap, 178 diantaranya dilanjutkan proses hukumnya karena melakukan pemerasan dan memiliki senjata tajam. Sementara 952 pelaku lain akan dibina agar tidak kembali melakukan aksi premanisme. Aksi premanisme ini terjadi saat Kepala Keamanan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang merupakan pensiunan polisi, melakukan penataan pedagang. Tapi sekelompok pria tak terima dan melakukan intimidasi. Tak lama tim Resmo Polda Metro Jaya menangkap 6 terduga pelaku. Salah satu pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati. Dari pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap 5 orang lainnya. Sudah mengambil alih LP tersebut dan Polda sudah menangkap oknum-oknum tersebut. Ada berapa Pak yang diamanin Pak? 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Krimum Polda Metro Jaya. Laporan ya, Chief Security laporan pada kami itu kami kenakan pasal 335. Ya, itu pun kita masih dalam tahap penyelidikan. Ya, tapi dari Polda sudah mengambil alih dan sudah menangkap pelaku-pelaku tersebut. Sebelumnya tim gabungan juga membongkar posko ormas yang berada di Pasar Induk Kramat Jati. Pembongkaran dipimpin langsung Kapolsek Kramat Jati bersama sejumlah jajaran PD Pasar Jaya, Pasar Induk Kramat Jati. Razia preman juga dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi pengejaran sempat terjadi saat polisi hendak menangkap preman berkedok juru parkir liar. Hasilnya, belasan preman berkedok juru parkir liar ditangkap, beserta uang hasil pungutan parkir yang didapat dari warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas aksi premanisme. Kapolri menyebut akan menindak tegas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana, jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip, ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Sementara itu terkait aksi premanisme berkedok ormas, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bilang akan menindak tegas perilaku premanisme. Kata Yusril, ormas yang terlibat tindak premanisme akan ditinjau ulang status ormasnya. Meski begitu, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memang memiliki hak mendirikan organisasi masyarakat. Dan jika memang terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Lalu selain razia, apalagi yang harus dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari aksi premanisme, termasuk yang berkedok ormas? Tim Liputan, Kompas TV.